tega melakukan hal itu kepadaku? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau menuduh aku begitu? Kamu fitnahku. Kamu membakar aku. Lihat kobaran api itu. Lihat itu. Apa yang kau lihat di sana? Sekilas masih ku dengar suaranya. Aku kan tetap mencarinya. Jangan kau putuskan pengikat itu amnesia. Kemana aku mencarinya? Prasasti jadikan kenangan abadi. Sanggar Cerita bekerja sama dengan PT Supra Verbindo Farma mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Prasasti. Prasasti, sebuah drama radio dengan penampilan baru, berkisah tentang pemuda bernama Mayong yang mengidap amnesia, kehilangan masa lalunya. Sebuah pencarian untuk meluruskan fitnah yang terjadi ratusan tahun yang silam. Amnesia yang diderita bukan saja menyebabkan lupa pada kekasih tercinta, tetapi bahkan orang tuanya sendiri. Prasasti. Mengapa kau lakukan itu, Bang Mayong? Mengapa kau tega melakukan itu? Kau tidak berhak menggugatku, anak. Bahkan jika aku berhasil menghempaskan penyakit sial yang mengganjal kepalaku, aku akan berusaha menghapusmu. Kau tidak pernah ada. Kau tega, Bang Mayong. Prasasti. Naskah karya Bungsu Suraharjo. Teknik dan montase DJ Arifin. Hiasan musik Frans Harius. Pengarah rekaman Haryoko. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Prasasti didukung artis-artis idola yang tak asing lagi. Eli Ermawati, Hana Pertiwi, Billy Burhan, dan sederetan pemain terkenal Sanggar Cerita. Kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Misteri Kali Kurap. Dalam seri yang ke-28 ini, dimainkan oleh Hana Pertiwi sebagai Turi Rekto Mutia, Billy Burhan sebagai Mayong, Lanti sebagai Dwi Lestari, Nanang sebagai Muhtar, dan Haryoko sebagai Pandu. Pembawa cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting si cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay, Jot. Bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu, aduh ilang kabeh, Jot. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih. Bener, oskadon.
Belis salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Semakin penasaran dan merasa aneh melihat sikap penduduk Kalikurak. Tak ada kesedihan dengan kematian yang terjadi. Bukan hanya Puri yang penasaran, akan tetapi juga Pandu dan Mayong. Matahari semakin memanjat naik hingga kemudian sedikit tergelincir ke arah barat. Tuhan telah berkenan memanggilnya. Seringkali aku berbicara dengan Eyang. Eyang sering mengatakan sudah merasa puas hidup di dunia ini dan merindukan datangnya hidup yang baru. Hidup setelah dunia. Hidup yang abadi. Tidak sedih. Menurut orang kota, perpisahan meninggalkan kesedihan? Iya, karena orang yang kita cintai telah pergi meninggalkan kita. Orang yang mati meninggalkan kita, jiwanya masih hidup dan melingkupi kita semua. Itu sebabnya aku tidak melihat ada orang yang bersedih hati dan menangis. Iya. Apakah segenap penduduk Kalikurak menyayangi Eyang Rahasti? Iya. Termasuk kau, adik Dwi Lestari? Iya. Aku sangat menyayangi Eyang Rahasti. Pada saat-saat tertentu, aku sering menemaninya. Eyang sering bercerita tentang kerinduannya pada kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya kami tidak perlu merasa bersedih. Kami bahagia karena akhirnya apa yang dirindukan Eyang menjadi kenyataan. Merindukan kehidupan setelah kematian. Apakah itu bisa diartikan bosan hidup? Tidak. Orang yang bosan hidup lalu mengakhiri hidupnya dengan memaksa diri. Bunuh diri misalnya. Itu sebuah kekeliruan dan tidak bisa dibenarkan. Sebuah kehidupan yang aneh. Apakah menurut Mbak kehidupan kami terasa aneh? Iya, tentu saja. Tempat ini sangat terpencil. Tapi mengapa orang-orang Kalikurak betah tinggal di sini? Ada ikatan? Ikatan macam apa? Mungkin semacam kecintaan pada kampung halaman yang menyebabkan kami selalu merindukannya jika pergi jauh. Aku kira tidak ada tempat yang lebih tenang dan damai dibandingkan tempat ini. Semua orang tidak ada yang menangis. Tapi Nyonya Herlina menangis. Aku lihat hanya dia yang menangis. Kau tahu mengapa, Dik Dewi Lestari? Mungkin karena Yu Udatin telah lama pergi meninggalkan tempat ini dan bergaul dengan orang-orang di luar sana, menyebabkan Yu Udatin terikat pada ikatan duniawi. Ia sedih karena kehilangan. Seharusnya kehilangan tidak menyebabkan orang sedih. Kalau kau kehilangan orang yang kau cintai, apakah kau tidak sedih? Tidak. Kau pernah merindukan seseorang. Mengapa? Kang Reda misalnya. Kau pernah merindukannya? Iya. Bukankah bentuk rindu itu juga sebuah ikatan duniawi? Perasaan rindu yang menyiksa, perpisahan menimbulkan kesedihan. Bukankah hal itu juga ikatan sejenis yang kau maksud? Loh, kok malah tersenyum? Mau ikut saya, Mbak? Kemana? Kita ke pancuran di sana. Untuk apa? Siapa tahu kalau berada di pancuran akan menumbuhkan keinginan di dalam hati Mbak untuk mandi. Kau menyindirku karena aku belum mandi? Ayo, Mbak. Puri Retnomutia dengan cepat bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru itu.
ia bergaul akrab dengan Dwi Lestari. Akan tetapi diam-diam ada yang mencemaskan. Mereka adalah Moko dan Mukhtar. Bagaimanapun, Moko dan Mukhtar tidak bisa melupakan apa yang dialami di malam sebelumnya, di mana ia nyaris celaka ditelan kedalaman jurang dalam pelukan kabut amat tebal akibat ulah gadis bernama Dwi Lestari itu. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alai Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jot. Wah, hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih. Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Mayong, ya, apa yang kau pikirkan? Tujuan utamaku datang ke tempat ini adalah untuk membebaskan diri dari amnesia yang mengganjal kepalaku. Lalu? Berilah saran kepadaku, Pandu. Langkah apa yang pertama harus aku ambil? Apakah kenangan pada semua sudut tempat ini tidak ada yang mampu membuatmu ingat? Tempat-tempat di sini aku ingat, tetapi peristiwa apa yang terjadi hanya beberapa yang bisa aku ingat. Tapi tetap saja peristiwa yang itu saja. Kobaran api, seseorang terbakar di dalamnya, lalu orang-orang yang melakukan pesta atau semacam upacara aneh. Ya. Lalu ledakan gunung gemuruh dan memuntahkan lahar. Aku tak ingat sama sekali. Bagaimana kalau orang yang mati itu? Maksudmu? Begini, Mayong. Mengapa Nyonya Herlina menangisinya? Ada apa? Apakah ada hal yang disesali oleh Nyonya Herlina? Maksudku, jangan-jangan nenek yang mati itu yang menyimpan rahasia keadaanmu. Cuma sayang, nenek tua itu keburu mati. Rahasiaku berada dalam genggaman tangannya. Ya, siapa tahu. Moko mengatakan nenek tua pernah memberiku sebuah benda. Tetapi benda apakah itu aku tidak tahu. Kau sama sekali tak bisa mengingat benda yang dimaksud berada di mana? Aku tak ingat sama sekali, Pandu. Tetapi Herlina tahu kalau nenek tua itu memberi sesuatu kepadaku. Nah, kalau begitu tanyakan saja kepadanya. Aku harus bersabar sejenak untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengannya. Kemari Muhtar, duduk di sampingku. Mayong. Ya. Ada yang ingin kusampaikan kepadamu. Apa itu? Rasanya
tempat ini masih merupakan misteri yang perlu diwaspadai. Kita tidak boleh terpesona oleh apa yang nampak di luar saja. Tidak boleh terpesona oleh sikap penduduk yang ramah dan jujur. Kau bicara apa, Mohtar? Mayong, aku membicarakan apa yang aku alami semalam. Lalu? Sebaiknya kau menasihati gadis itu. Puri maksudmu? Iya. Nasihat bagaimana? Nasihatilah agar dia tidak terlalu akrab dengan Dwi Lestari. Aku mengira apa yang kami alami bisa menimpa siapapun. Lebih-lebih pada orang yang akrab dengannya. Nah, lebih dari itu, nasihati dia untuk berhati-hati. Terima kasih, Mohtar. Aku akan membicarakan hal itu dengannya nanti. Waktu terus bergerak. Mayong Wreda Adiwardana, Pandu dan Puri Retnomutia ditempatkan dalam satu tempat dengan Moko dan Mukhtar menempati sebuah rumah bambu yang memang diperuntukkan para tamu yang datang berkunjung ke perkampungan terpencil itu. Beberapa wanita telah menyiapkan hidangan untuk mereka. Hidangan yang sederhana. Namun Mayong dan Pandu serta Moko dan Mukhtar makan dengan lahapnya. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk, aduh. Saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay, Jot. Bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh, Jot. Wah, hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener, oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Memperhatikan apa, Mbak? Kawat? Ada kawat? Untuk apa kawat yang di sana itu? Listrik? Listrik? Iya, listrik. Maksudnya listrik bagaimana? Oh, Mbak Herlina pernah cerita mengenai pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan air sungai. Betul begitu? Yudatin telah bersusah payah membangun benda itu. Maksudnya, agar kalau malam perkampungan kami bisa terang. Lalu, semuanya senang dengan adanya lampu terang yang tanpa menggunakan minyak itu. Ada televisi satu-satunya yang bisa ditonton beramai-ramai. Juga pemberian Yudatin. Iya. Tapi, kenapa listrik itu sendiri nampaknya menakutkan?
Oh, apa ada yang kesetrum? Iya, sampai kelengar. Hingga ayahku sendiri sampai mengusulkan agar benda yang berbahaya itu tidak digunakan lagi. Mbak Puri menganggap ayahku bodoh. Bukan begitu. Listrik itu banyak manfaatnya, Dik. Namun juga harus dikenali bagaimana sifatnya. Kalau masalahnya takut kena setrum, untuk sementara jawabnya ya jangan ada yang memegang kabel. Oh ya, apa pernah terjadi konslet hingga ada kebakaran? Belum, Mbak. Saat ini apa mesin listrik itu masih berfungsi? Sepekan ini rusak. Barangkali Kang Reda bisa memperbaikinya. Kita sampaikan saja nanti padanya. Itu benda apa, Mbak? Yang bisa dipergunakan membuat gambar? Bukan. Kalau yang dipergunakan untuk merekam gambar, namanya tustel, untuk membuat foto. Pernah foto kan? Ya, pernah, Mbak. Kalau bukan foto, apa namanya, Mbak? Ini namanya keker atau teropong pembesar. Gunanya untuk melihat jarak jauh. Segala sesuatu yang berada di kejauhan bisa menjadi sangat dekat dan jelas. Apa iya? Ayo, kutunjukkan caranya. Nah, begini caranya. Wah, kenapa? Ya Tuhan, Mbak, kok jadi begini? Kok jadi begini bagaimana, Dek? Semuanya menjadi besar. Semua menjadi besar sekali, menjadi dekat. Bukan main, Mbak. Yang jauh rasanya dekat sekali. Seperti hanya berada di depan situ saja. Batu-batu yang di sana itu menjadi dekat sekali. Bukit di sana seperti dekat di situ saja. Semuanya menjadi jelas dan terang. Mbak, benda apa ini namanya? Keker? Bukan main. Yang bisa bikin benda macam ini tentu orang yang pintar sekali. Bagaimana caranya benda yang jauh ini bisa menjadi dekat, Mbak? Karena di dalam benda itu ada lensa-lensanya, Dek. Dan lensa itu bisa membesarkan objek. Maksudnya membesarkan apa saja yang dilihat. Bukan main. Bagus sekali. Benda ini mahal ya, Mbak Puri? Di atas 200.000. Wah, mahal sekali. Selama aku berada di sini, aku masih membutuhkannya. Tapi jika nanti aku sudah selesai dan pulang, aku akan berikan benda itu padamu. Untukku? Kalau Mbak Puri pulang, benda ini untukku. Iya, Dek. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Tapi kenapa? Harganya sangat mahal. Tidak apa. Aku senang melihatmu senang memakainya. Puri Retno Mutia tersenyum menyaksikan ulah Dwi Lestari. Gadis itu berdiri dan mengarahkan keker yang dipegangnya ke segala penjuru. Segala benda yang dilihat dengan benda itu menjadi besar dan lebih jelas, membuat gadis itu takjub dan terheran-heran. Sapa kang awake lemes bae, jage nginum oskapit. Ahe, kita gan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit
vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Saudara, apakah yang akan terjadi di Kalikurang? Apa yang akan dilakukan Mayang Mureda Adiwardana untuk menyembuhkan diri dari amnesia yang mengganjal kepalanya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.